Amin. Wa muwalatut tayammum kal wudu'i qultu wa kal ghusli wa kaza ay muwalatuhu kal wudu'i kama zakara fi syarhi fi babil wudu' ay tusannul muwalatu fihima wa fil qadimi tajibu. Muwalat itu i'rabnya untuk mubtada, dia jumlah mustaqillah. Walaupun kita masih dalam pembahasan sunah-sunah tayamum dengan metode ma'tuf alaih, tapi kata Imam Qulyubi di bawah, dia adalah jumlah mustaqillah li ifadati wujubiha fi sahibid darurah qat'an. Muwalat tayamum itu sama dengan wudu, artinya muwalat hukumnya sunnah. Muwalat tayamum sama dengan wudu, itu sama-sama sunnah. Aku katakan wa kadzal wuslu, begitu juga mandi. Muwalat dalam mandi juga sunnah. Maksudnya muwalatuhu kal wudu'i, muwalatnya mandi sama dengan wudu, sebagaimana menyebutkan akannya oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Muhadzab, dalam kitab Syarah Kabir, di dalam bab wudu. Artinya tusannul muwalatu fihima, disunahkan muwalat pada keduanya, tayamum dan mandi. Wa fil qadimi, dan menurut pendapat qadim, tajibu, wajib ia muwalat, bukan sunnah tapi wajib. Artinya kalau seseorang tayamum mengusap muka dan debu, kemudian terselangi beberapa waktu, kalau sekiranya tadi menggunakan air dan airnya sudah kering, kalaulah tadi sekiranya menggunakan air, airnya sudah kering, kemudian dia usapkan debu ke tangannya, maka tayamum batal menurut pendapat qadim, karena muwalat hukumnya wajib. Standar muwalat itu adalah mencuci sebuah anggota wudu sebelum anggota sebelumnya kering, dalam kondisi cuaca yang sedang, udara yang tidak bertiup kencang, dan tidak terlalu panas dan dingin. Itu muwalat. Kembali kepada pembahasan sunnah. Wa yundabu tafriqu asabihi awalan, disunahkan merenggangkan jari jemarinya seseorang awalan, pada awal kali, maksudnya awala kulli darbatin, pada awal setiap pukulan. Li'annahu, karena sesungguhnya merenggangkan jari, ablagu, itu lebih, itu ablag, lebih maksimal, fi isaratil gubar, di dalam menempelkan debu. Isara, memberi bekas ke debu. Fala yahtaju ila ziyadatin ala darbatain,
maka kalau debunya sudah menempel maksimal, maka ia tidak memerlukan untuk menambah dari 2 kali pukulan. Jadi kalau dipukul dengan jari dalam keadaan rapat, ini mungkin telapak tangan dengan debu itu tidak terlalu merapat sehingga debu tidak terlalu menempel. Tapi kalau ketika jarinya renggang, maka debu akan masuk di celah-celah jari dan memaksimalkan menempelkan debu di telapak tangan. Kalau sudah maksimal, maka tidak perlu dipukul lebih daripada 2 kali. Cukup 2 kali saja. Wa yajibu naz'u khatamihi fi tsaniyah. Wallahu a'lam. Wajib mencopot cincinnya seseorang pada pukulan kedua. Pada pukulan kedua, wallahu a'lam, dengan tujuan liyasilat turabu ila mahallih, supaya sampai debu ke tempatnya cincin. Amma fil ula, adapun pada pukulan pertama, pamandubun, maka disunatkan ia mencopot cincin. Kenapa sunnah? Liyakuna mashu jami'il wajhi bil yadi, supaya adalah mengusap seluruh bagian muka itu dengan tangan. Pukulan kedua, melepaskan cincin wajib, karena yang kita sapu pada pukulan kedua itu adalah tangan. Jadi kalau sekiranya dia pakai cincin pada pukulan kedua, maka debu tidak akan masuk di bawah bekas cincin. Berarti ada anggota tayamum yang tidak terkena debu. Nah, kemudian ketika dia usap bagian punggung tangan, maka akan lewat di atas cincin. Berarti anggota di bawah cincin tidak terkena debu, maka hukumnya wajib. Tapi pukulan kali pertama itu tujuan mengambil debu hanya untuk muka, bukan untuk tangan. Maka melepaskan cincin hanya sunnah. So, kenapa disunahkan? Supaya ketika kita ngusap muka, itu semuanya dengan tangan, bukan dengan sebagainya dengan cincin. Kalau cincin nggak dilepas, berarti kita ngusapin ke muka, ada bagian tangan yang teralas, terlapisi dengan cincin. Wa man tayammama li faqdi ma'in fawajadahu illam yakun fi salatin batala tayammum bil ijma' illam yaktarin wujuduhu bimani'in ka'atasin. Belum ada jawabnya. Siapa saja yang tayamum iya, wa man tayammama, siapa saja yang tayamum. Kenapa dia tayamum? Li faqdi ma'in, karena enggak ada air. Lalu wajadahu, ia menemukan akannya air. Itu jawabnya ala tafsir. Illam yakun fi salatin, jika tidak ada ia seseorang itu di dalam ibadah solat yang batallah tayamumnya. Maaf, jika tidak ada ia seseorang itu dalam ibadah solat, batalah tayamumu bil ijma', niscaya batalah tayamumnya dengan sepakat ulama. Jika tidak ada ia seseorang di dalam ibadah solat, niscaya batalah tayamumnya dengan ijma' ulama, jika tidak menyertai keberadaannya air dengan mani penghalang menggunakan air. Jika tidak menyertai atau bersamaan keberadaannya air dengan penghalang menggunakan air, yakni seperti haus. Jadi tidak ada perbedaan
siapa saja yang tayamum karena tidak ada air, kemudian ditemukan air sebelum sholat, maka tayamumnya batal. Tidak dibedakan apakah dia musafir ataukah dia mukim. Tentunya ketika keberadaan air tidak disertai oleh mani yang lain. Tapi kalau keberadaan air disertai oleh penghalang pengguna air yang lain, pas airnya tiba, pas juga air diperlukan untuk minum, sehingga tidak bisa juga digunakan untuk berwudu, maka tayamumnya tidak batal. Bi khilafi ma idzak turina bimani'in, dengan sebalik kejadian apabila disertai ia keberadaan air dengan mani', dengan sebalik ma kejadian idzak turina apabila disertai ia keberadaan air dengan mani penghalang, fala yabtulu, maka tidak batal ia tayamum. Au fi salatin, atau kepada imlam yakun fi salatin. Kemana di atas? Ke ilam yakun. Ke jumlah. Ke jumlah imlam yakun fi salatin. Ulang amil fawajadahu. Wa man tayammama li faqdi ma'in fawajadahu fi salatin. Siapa saja yang tayamum ia karena tidak ada air, lalu dia mendapatkan akannya air di dalam ibadah solat. Solat yang mana? Salatin la taskutu bih. Solat yang tidak gugur ia solat dengan sebab tayamum. Solat yang tidak gugur ia solat dengan sebab tayamum, seperti solat mukim. Solat mukim ini solat yang tidak gugur yang tayamum. Maknanya ketika seorang mukim atau si mukimin tayamum karena tidak ada air selama 4 hari 4 malam, pada hari kelima airnya tersambung kembali, hujan turun, PDAM-nya membaik kembali, tali embernya ketemu, maka dia wajib mengulang, bukan mengqadha, wajib mengiadah salatnya selama 4 hari 4 malam kalau dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia dianggap sudah selesai. Kalau dia masih hidup wajib iadah. Ini disebut salatun la tasqutu farduha bitayammum. Nah, jadi kalau seseorang tayamum karena tidak ada air dan dia temukan air di dalam solat, solat yang tidak gugur ia solat bihi ay bitayammum, seperti solat mukim, kama sayati sebagaimana akan dijelaskan nanti, batalat, nisya batal ia solat menurut pendapat masyhur, berarti pendapat murid Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, karena labelnya masyhur. Hanya saja muqabilnya lemah. Watsani la, ini muqabil masyhur. Watsani masyhur pendapat imam, watsani pendapat imam juga, tapi karena dalil watsani ini lemah, maka pendapat terkuatnya masyhur. Tapi kalau watsani ini dalilnya kuat, pendapat yang terkuat disebut azhar.
Wasani menurut pendapat yang kedua, la, tidak batal ia solat, bal yutimmuha yutammimuha, tammama yutammimu, bal yutammimuha, akan tetapi menyempurnakan ia seseorang akannya solat. Wajib dikerjakan solat itu sampai salam. Alasannya muhafazatan ala hurmatiha, demi menjaga kehormatannya solat, demi menjaga kehormatannya solat. Kita selesaikan sampai akhir. Wal khilafu kama fi raudhah ghairiha wajhani. Perbedaan pendapat batal dan tidak batal sebagaimana di dalam kitab Raudhah dan selain Raudhah itu perbedaan wajah, wajhani, dua wajah. Wal khilafu, perbedaan pendapat dalam masalah orang yang menemukan air di dalam solat yang tidak gugur kewajibannya. Pendapat yang kuat batal, pendapat yang kedua tidak batal. Di sini itu adalah pendapat Imam Syafi'i karena pakai label masyhur. Tetapi di dalam kitab Raudhah dan selain Raudhah itu wajhani, dua pendapat murid. Sehingga akbara fil muharrar bil as-sahih, mengibaratkan ia Imam Rafi'i di dalam muharrar dengan sebutan as-sah. Karena kalau pendapat murid as-sah sahih, pendapat imam azhar masyhur. Dan di dalam kitab Syarah Muhadzab dengan menggunakan masyhur, sama yang di sini masyhur, batalat alal masyhur. Ba'da hikayatihi as-saniyah wajhan, setelah menceritakannya Imam Nawawi, pendapat yang kedua itu adalah wajah. Nah, label pendapat yang kuat beliau katakan masyhur, tapi ketika pendapat kedua beliau katakan wajah. Mana kira-kira bunyinya? Bagaimana kira-kira redaksi Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab ketika memberi label pendapat yang kuat dengan masyhur, tapi menceritakan pendapat yang kedua wajah? Batalat alal masyhur wa fi wajhin la. Nah, batalat alal masyhur, batal ia solat merupakan pendapat masyhur. Wa fi wajhin, menurut satu wajah, la, tidak batal. Ini menyebutkan saninya itu adalah wajah. Sementara di sini Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan wathani. Kalau wathani itu sama dengan wa fi qaulin. Fama hahuna muwafiq lahu mukhalifun li istilahih sabiq. Maka apa yang ada di sini, fama huna, apa yang ada di sini itu sesuai baginya Syarah Muhadzab. Fama huna, maka apa yang ada di sini itu sesuai baginya Syarah Muhadzab dan berbeda dengan istilahnya Imam Nawawi yang telah terdahulu, dan berbeda dengan istilahnya Imam Nawawi yang telah terdahulu. Ini penjelasan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kata beliau, khusus dalam masalah ini ikut metode kitab Syarah Muhadzab.
Nah, tidak mengikuti istilah yang telah Imam Nawawi sebutkan dalam Minhaj. Berarti masyhur di sini adalah pendapat murid Imam Syafi'i, bukan pendapat imam. Kenapa? Kata beliau, wa ma huna muwafiq lahu. Pendapat di sini, metode pemaparan di sini itu sesuai dengannya yang ada dalam Syarah Muhadzab. Mukhalifun, berbeda dengan istilahnya Imam Nawawi as-sabiq yang telah terdahulu. Kenapa? Karena dalam Syarah Muhadzab beliau katakan dengan masyhur, tapi setelah menghikayah pendapat kedua dengan istilah wajah. Kalau wajah berarti pendapat murid, bukan pendapat imam. Kalau yang keduanya adalah wajah, berarti pendapat pertama juga wajah. Seharusnya labelnya adalah ashah, sebagaimana dalam Muharrar, wa abbara fil Muharrar bil asahi. Nah, karena Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Muhadzab pendapat kedua adalah wajah, maka Imam Jalaluddin katakan apa yang ada di sini itu sesuai dengan Syarah Muhadzab, berbeda dengan istilah Imam Nawawi yang telah terdahulu beliau sebutkan di awal Minhaj. Titik. Wa in asqataha, dan jika menggugurkan ia tayamum akannya salat. Dan jika menggugurkan ia tayamum akannya salat. Salat yang dilakukan dengan tayamum tersebut walaupun ketemu air nantinya tidak wajib diulang, karena kewajibannya sudah digugurkan, seperti salatil musafiri, salat musafir, kama sa'ati, sebagaimana akan dibahas kembali nantinya. Fala tabtulu, maka tidak batal ia salat fardan kana aw naflan, fardu ada ia salat atau sunnah. Wakila, pendapat yang kedua, ya batulun naflu, batal kalau salat sunat. Walaupun musafir melakukan salat sunat dengan tayamum ketika air datang sedang salat atau setelah salat, maka bukan setelah, sedang. Kalau air datang fi salatin, sedang salat, maka salatnya batal kalau salat sunat. Solatnya batal kalau solat sunat walaupun bagi musafir, dengan alasan liqusuri hurmatihi an hurmatil fardi, karena kurang kehormatannya solat sunat dari kehormatan solat fardu. Wal asahu anna qat'aha in wal asahu in qata'aha ayil faridata liyatawadda'a wa yusalliya badalaha afdalu. Anna ya anna in azma ala ihadati wal asahu anna qat'aha al-faridati liyatawadda'a wa yusalliya badalaha afdalu min ismamiha haitsu wasi'al waqtu lidzalik. Dan tinggal kalau di dalam in nggak cocok, kalau in nggak ada jawabnya, yang ada khobarnya. Pendapat ashah, sesungguhnya
memutuskannya solat fardu. Nah, wal asahu anna inna Naufa inna. Kenapa anna? Kenapa enggak inna? Naufa. Nah, tempat-tempat yang harus dibaca anna, yaitu mahal khobar. Wal asahu, pendapat yang kuat itu anna qat'aha, sesungguhnya menghentikannya salat fardu, memutuskannya salat fardu, liyatawaddo'a, supaya bahwa berwudu ia seseorang, wa yusalliha, dan mengerjakan salat ia seseorang, badalaha, badalnya salat fardu, afdalu, itu lebih bagus daripada menyempurnakannya salat ketika wasi'al waktu lidalik, mencukupi oleh waktu bagi demikian fardu. Watsani, pendapat kedua, itsmamuha afdalu, menyempurnakan salat fardu itu lebih baik daripada memutuskannya. Wal asahu annal mutanaffila la yujawizu rak'atain bin nafli al mutlaq idza wajada al ma'a qabla itsmamihima liyusallima anhuma wa yatawadda'a wa yusalliya ma sya'a. Sesungguhnya orang yang melakukan salat sunat itu tidak melewati ia akan 2 rakaat. Tidak melewati ia akan 2 rakaat pada salat sunat mutlak apabila ia menemukan air sebelum menyempurnakan keduanya 2 rakaat, supaya dia salam dari keduanya 2 rakaat dan ia berwudu dan ia melakukan sholat berapa saja yang dia mau, kecuali man nawa adadan, seseorang yang telah berniat sebuah jumlah rakaat, fayutim muhu, maka dia akan menyempurnakan akannya jumlah. Wa in jawaza raka'ataini, walaupun dia akan melewati 2 rakaat. Kenapa wajib dilanjutkan? Lin iqadi niyati alaih, karena sudah terikat niatnya seseorang di atasnya jumlah. Seorang yang melakukan salat sunat mutlak, artinya salat sunat tanpa menyebutkan jumlah rakaat, maka ketika dia menemukan air sedang salat, dia tidak boleh melebihkan dari 2 rakaat. Dia bertayamum, selesai tayamum dia salat qobliyah, dia salat sunat mutlak, seperti pembahasan kemarin dalam kitab Asbab wan Nadhair. Ada beberapa salat yang walaupun pakai nama dia masuk kategori mutlak. Di antaranya adalah awwabin, salat antara maghrib dan isya. Selesai dia tayamum atau selesai dia salat maghrib, kemudian dia masuk dalam salat awabin, Allahu Akbar, dia enggak sebutkan rakaatnya, dia tidak menyebutkan rakaat. Nah, sedang salat, air datang, air ditemukan, maka dia tidak boleh melebihkan salatnya tersebut dari 2 rakaat.
kemudian berwudu dan sholat sesukanya. Tapi kalau dalam sholat dia sudah katakan saya akan sholat awabin 4 rakaat, walaupun air ditemukan sebelum lewat 2 rakaat, pada rakaat kedua dia wajib menyelesaikan sampai 4 rakaat, dikarenakan jumlahnya sudah diikat dengan niat. Karena niatnya sudah mengikat di atas satu jumlah, wajib diselesaikan. Bagaimana kalau sekiranya dia tidak meniat rakaat tapi sudah lewat rakaat ketiga, maka dia akan sempurnakan jadi 4. Lewat rakaat kelima dia akan sempurnakan jadi 6. Nah, begitu seterusnya. Salat sunat yang tidak diniatkan rakaatnya. Tapi kalau dia niatkan rakaatnya, dia harus penuhi sebagaimana niatnya. Muqabil asah fil awal. Nah, muqabil asah fil awal. Kenapa enggak fil ula lagi? Ya fil awal. Padahal ini kasus. Nah, kejadian. Mana kejadian pertama? Mutanafil la yujawizu rak'atain. Itu awal. Yang kedua, nawa adadan. Man nawa adadan. Muqabil asah pada yang pertama, orang yang melakukan sholat sunat mutlak itu boleh melewati 2 rakaat bima sya'a, dengan jumlah semau dia. Muqabil asah fil awal pada kasus pertama, yakni orang yang sholat sunat yang belum melewati 2 rakaat, annahu sesungguhnya orang tersebut yujawizu rak'atain, boleh melebihkan, melewatkan dari 2 rakaat bima sya'a, dengan berapa saja yang dia mau. Wa fi tsani, muqabil asah pada kasus kedua, yakni man nawa adadan. Menurut asah harus digenapkan sesuai niat. Menurut muqabil asah, annahu la yujawizu rak'atain, sesungguhnya orang yang sudah niat rakaat itu tidak boleh melebihkan dari 2 rakaat. Itu muqabil asah. Walau kanal manwiyu rak'atan lam yazid alaiha, jikalau walaupun adalah yang diniatkan itu 1 rakaat, niscaya dia tidak boleh melebihkan di atasnya 1 rakaat. Walau kanal manwiyu rak'atan, jikalau adalah yang diniatkan itu 1 rakaat, niscaya tidak boleh melebihkan di atasnya 1 rakaat. Misalnya sholat witir, sudah diniatkan 1 rakaat, maka ketika sedang sholat witir tersebut ada air, maka dia tidak boleh menambah lebih dari 1 rakaat. Walau kanal manwi rak'atan lam yazid alaiha, ini tidak masuk dalam muqabil asah. Ini penyempurna dari kalimat man nawa adadan fayutimmuhu. Nah, wala yusalli bitayammumin ghaira fardin li'annahu taharatun daruratun wa yatanaffalu ma sya'a, dan tidak boleh mengerjakan salat ia seseorang dengan 1 tayamum selain 1 fardu.
tidak boleh mengerjakan solat ia seseorang dengan satu tayamum selain satu fardu, karena sesungguhnya tayamum itu taharah darurat. Wa yatanaffalu, dan boleh mengerjakan solat sunat ia seseorang masya'a, berapa saja dia mau, li'anna nafla la yanhasiru, karena sesungguhnya solat sunat itu tidak terbatas, karena jumlahnya tidak terbatas. Fa khuffifa fihi, maka diberikan keringanan padanya solat nafal. Wan nazru bil mu'jamati ka fardin fil azhar. Salat nazar, nazar dibaca dengan mu'jamah, zalnya bertitik. Salat nazar itu sama dengan salat fardu menurut pendapat Azhar. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la. Menurut pendapat kedua, tidak sama dengan salat nazar. Falahu, maka boleh baginya seseorang berdasarkan muqabil Azhar ayyusalliyahu ma'al fardil asli, bahwa mengerjakan ia seseorang akannya nadar bersama solat fardu asli. Solat fardu asli, karena nazar itu fardu enggak asli, dia solat sunnah yang difardukan oleh seseorang kepada dirinya, fardu yang difardukan, aslinya enggak fardu. Karena nazar itu tidak berlaku pada yang haram dan tidak berlaku pada yang wajib. Saya bernazar akan bayar zakat fitrah tahun ini, enggak berlaku nazar. Kalau saya sembuh, saya nazar akan sholat 5 waktu, enggak berlaku nazar, karena memang wajib. Dan juga tidak berlaku pada yang haram. Nah, nazar itu berlaku pada yang sunnah. Kalau saya sembuh, saya akan puasa, saya akan sholat duha 2 rakaat. Maka duha hukumnya sunnah, tapi setelah dinazarkan jadi wajib. Nah, berarti sholat zuhur adalah wajib asli, sementara sholat duha yang dinazarkan wajibnya tidak asli. Itu sebabnya belum menggunakan bahasa fardil asli. Maka boleh bagi seseorang mengerjakan nazar bersama fardu asli. Wal asahu sihatu janaiza ma'a fardin. Pendapat asal sah melakukan solat beberapa jenazah bersama satu fardu. Sah hukumnya melakukan beberapa solat jenazah bersama satu fardu. Kenapa? Li syibhi salatil jenazah bin nafli, karena mirip solat jenazah dengan solat sunat. Karena mirip solat jenazah dengan solat sunat, padahal solat jenazah menyandang nama fardu kifayah. Kenapa dimiripkan dengan solat sunat? Fi jawazit tarki, dalam hal boleh meninggalkan. Nah, walaupun salat jenazah fardu kifayah, tapi dalam hal kita boleh enggak ikut, itu sama dengan salat sunat. Kemudian fardu ainnya salat jenazah, fardu ainnya salat jenazah ketika infiradil mukallaf, berdiri sendiri seorang mukallaf, itu arid, faktor pendukung atau faktor yang datang belakangan. Wa ta'yinuha indam firadil mukallaf
fardu ainnya salat jenazah ketika berdiri sendiri seorang mukallaf, hanya dia satu orang yang menyaksikan jenazah tersebut, sehingga salat jenazah baginya fardu ain. Fardu ain tersebut arid, bukan asli, tapi arid, datang belakangan karena faktor yang lain. Nah, jadi karena melihat pertimbangan tersebut, salat jenazah itu fardunya kifayah, fardu kifayah. Pelaksananya suka-suka kita. Kita ikut bagus, nggak ikut juga nggak apa-apa. Berarti statusnya sama dengan salat sunat. Mau kita kerjakan bagus, nggak kita kerjakan juga nggak apa-apa. Karena dia mirip dengan salat sunat, maka salat fardu boleh digabung dengan satu salat jenazah, dua salat jenazah, dan beberapa salat jenazah. Artinya kalau kita sudah tayamum untuk salat zuhur, setelah zuhur ada salat jenazah, tidak perlu lagi tayamum ulang. Nah, ketika ada bantahan salat jenazah kan ada juga waktunya menjadi fardu ain. Ketika kita sendirian, jawab itu fardunya aridun, datang karena faktor luar, bukan zat solat, tapi karena keadaan dan kondisi, dan itu kejadiannya jarang. Wathani muqabil asah la tasihhu, tidak sah ya salat jenazah. Wathani la tasihhu, tidak sah ya salat jenazah ketika digabung dengan fardu. Kenapa tidak sah? Di annaha fardun fil jumlati, karena sesungguhnya salat jenazah itu fardu secara umum. Apa hukum salat jenazah? Fardu. Jadi secara umum dia masuk fardu, bukan sunat kifayah tapi fardu kifayah. Berarti secara umum dia masuk kategori fardu. Wal fardu bil fardi asbah. Fardu dengan fardu itu justru lebih mirip. Jangan dimiripkan salat jenazah yang hukumnya fardu kifayah kau dimiripkan kepada sunat. Tentu fardu dengan fardu lebih mirip. Enggak ada jawaban apa hukum salat jenazah sunat tuh enggak ada. Pasti jawabannya fardu kifayah. Nah, kalau hukumnya fardu kifayah miripnya kemana? Ya ke fardu, jangan ke sunnah. Wal fardu bil fardi asbah. Fardu dengan fardu justru lebih mirip. Wasalith, pendapat kedua mengatakan illam tata'ayyan alai sahhat wa in ta'ayyanat fala. Jika tidak fardu ain ia salat jenazah di atasnya seseorang, illam tata'ayyan, jika tidak fardu ain ia salat jenazah di atasnya seseorang, niscaya sah ia salat jenazah. Wa in ta'ayyanat, dan jika fardu ain ia salat jenazah, fala, maka tidak sah digabungkan yang fardu asli. Kalau dalam atau di tempat kejadian jenazah tersebut hanya dia satu orang laki-laki yang balik berakal, yang lainnya anak-anak, yang lainnya gila, yang lainnya wanita, cuman dia laki-laki satu-satunya balik berakal, laki-laki balik berakal, maka salat jenazah terhadapnya fardu ain. Nah, ketika fardu ain, maka dia wajib tayamum khusus untuk salat jenazah. Enggak boleh ditumpangkan yang salat wajib. Tetapi kalau salat jenazah itu fardu kifayah, tidak fardu ain, disalatkan oleh 2 orang, 3 orang, maka boleh digabungkan dengan salat fardu. Ini pendapat yang ketiga. Wa tasihhu aidan ma'an naflin biniyatihi fi asail aujah fi syarhil muhadzabi. Sah ia salat jenazah juga. Wa tasihhu, sah ia salat jenazah aidan juga ma'an naflin bersama salat sunat
biniyati dengan niatnya salat sunat menurut pendapat yang paling kuat, menurut as-sahil aujah atau aujuh, menurut yang paling kuat dari sekian wajah di dalam syarah muhaddab. Boleh dijelaskan maksudnya? Fatasihu aidan sah ia salat jenazah juga ma'a naflin bersama salat sunat biniyatihi dengan niatnya salat sunat menurut al-sahil aujuh yang paling kuat dari wajah-wajah dari beberapa pendapat murid Imam Syafi'i dan syarah muhaddab. Nah, silakan. Apa surahnya Idris? Watasihu aidan ma'an naflin biniyatihi fi asahil awjuh fi syarhil muhaddab, dan sahlah juga bersama sholat sunnah, yaitu sholat jenazah dengan sholat fardu dengan niatnya. Kau tambah fardu pula? Dan sah juga lah sholat jenazah bersama sholat niat sholat sunnah yang lain. Apa maksudnya? Sholat jenazah dengan sholat sunat yang lain, berarti digabung. Orang yang bertayamum niatnya untuk sholat jenazah itu juga boleh menggabungkan dengan sholat sunat yang lain seperti sholat rawatib. Coba lebih jelas lagi. Orang yang bertayamum, tayamumnya itu niatnya untuk sholat jenazah. Maka tayamum pada waktu itu juga diperbolehkan untuk melakukan sholat sunat yang lain. Itu sepakat ulama. Dibalik dia tayamum dengan niat sholat sunat, aku tayamum supaya melakukan sholat duha. Selesai sholat duha ada penyolatan jenazah, tayamum dengan niat sholat sunat tersebut boleh digunakan untuk sholat jenazah. Nah, kalau tayamumnya niat sholat jenazah, udah pasti boleh untuk sholat sunat, karena sholat jenazah fardu kifayah dan sholat sunat di bawahnya. Tapi kalau dia tayamum niat sholat sunnah lalu digunakan untuk sholat jenazah, ini yang perlu diangkat permasalahannya. Kenapa? Karena niatnya untuk sholat sunnah, kok dibuat untuk fardu kifayah? Maka beliau tekankan, jangankan menggabung sholat jenazah ditumpangkan dengan fardu, menyolatkan jenazah dengan tayamum sholat sunat saja sah, menurut pendapat yang kuat dari sekian pendapat murid Imam Syafi'i dan syarah muhaddab. Nah, jadi ma'a naflin biniyati bersama sholat sunat dengan niatnya sholat sunat. Jangan sampai kebayang sholat duha sekalian sholat jenazah, bukan digabung itu maksudnya, tapi tayamumnya. Wa abbara fihi bil jam'i kama huna li yufida as-sihhata fil mufradil mu'abbari bi fil muharrari min babi aula. Wa abbara, dan mengungkapkan ia musannif fihi padanya syarah muhadzab bil jam'i dengan menggabung, kama huna sebagaimana di sini, liyufidas sihata supaya memberi faedah ia akan sah pada mufradil, pada yang diterasingkan, al mu'abbari bih, yang diibaratkan dengannya di dalam muharrar dari bab aula, mim babi aula, dari bab aulawiyat. Artinya kalau dia tayamum dengan niat sholat sunat
kemudian digunakan untuk sholat jenazah saja, tentu lebih sah mimbabil aula. Kenapa? Karena beliau ibarat dengan bahasa ma'a, abbaro fihi bil jam'i. Beliau ungkapkan di sana dengan menggunakan bahasa jam'i. Mana bahasa jam'i? Mana redaksi muharrar bahasa jam'i? Wa tasihu aidon ma'a naflin. Wa tasihu aidon ma'a, sah solat jenazah beserta solat sunat dengan tayamum niat solat sunat. Berarti menggabung saja sah, apalagi mufrad, nah yang tersendiri. Jadi tayamumnya niat solat sunat dikerjakan untuk jenazah saja. Tayamumnya dengan niat solat sunat, sengaja aku tayamum untuk solat duha, kemudian dia nggak jadi solat duha, lalu dikerjakan untuk solat jenazah saja. Itu maknanya mufrad, berdiri sendiri. Nah, kalau digabungkan saja sah, solat duha lebih awal kemudian solat jenazah itu sah, apalagi kalau dia nggak jadi solat duha, langsung untuk solat sunat, itu min babi aula, bab aulawiyat. Titik. Cukup sampai di situ. Kalau dilanjutkan dia panjang pembahasannya. Ini permasalahan yang agak rumit sedikit.